Salam jumpa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, anak-anak, para pemuda, orang tua lanjut usia yang mendengarkan suguhan firman Tuhan dalam memasuki usbu yang kita akan jalani. Pertama, kita bersyukur Tuhan sudah menuntun kita melewati usbu yang sudah kita lewati. Dan dalam perjalanan kita di usbu yang baru ini, kita kembali mau diingatkan lagi, bahkan dikuatkan lagi oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca bersama ini terambil dari kitab Markus pasal 14 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Mendahulunya kemari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menuntun menyertai kami melewati hari-hari hidup dengan semua aktivitas yang sudah kami jalani. Kami akan melangkah memasuki usbu yang baru ini. Oleh karena itu kami memohon penyertaan Tuhan juga bersama-sama dengan kami, pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Penyertaan Tuhan selalu juga bersama-sama dengan semua aktivitas yang kami jalani dalam usbu ini. Dan biarlah selalu di bawah tuntunan kuasa Tuhan. Selamatkan kami semua dari segala keterpurukan ini. Dan di kesempatan ini juga Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dahulunya kami memohon kuasa Roh Kudus supaya kami mengerti apa kata Tuhan lewat firman dan lewat refleksi ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Markus 14 ayat 10 dan ayat 11 yang berbunyi demikian. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Demikianlah bahan bacaan kita di kesempatan yang berbahagia, Markus 14 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak semua yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tema mingguan yang ditetapkan oleh Lembaga Pimpinan Jemaat yaitu maknai kesengsaraan Yesus, berlakulah adil dan jujur. Ada dua hal yang paling mendasar dari tema ini yang kita kaitkan dengan firman Tuhan yang telah kita baca ini. Yang pertama, marilah kita memaknai minggu-minggu sengsara Tuhan yang telah kita jalani, yang terus akan kita masuki. Kita berada pada minggu sengsara Tuhan yang ke-6. Mengingatkan kita bahwa kasih Kristus itu sangat-sangat besar. Kasih Kristus itu sangat mulia. Betapa cintanya Tuhan bagi kita umat manusia, sehingga ia rela mengorbankan anak yang tunggal yang harus menjalani jalan salib sebagai sebuah pertanggungjawaban kepada Allah Bapa yang mengutusnya, tetapi sebagai wujud cinta kasih yang dalam bagi umat manusia supaya hidup selalu dan selalu mendapatkan pengharapan dengan kehidupan ini, dengan janji keselamatan yang tetap akan diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dengan memaknai penderitaan Yesus ini, maka selain kita bersyukur, selain kita beribadah, apa yang juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan yang kita jalani dalam hari ini? Hal yang mesti menjadi perhatian kita, bahwa kita tidak terlepas pisahkan dalam kehidupan kebersamaan, baik dalam lingkup keluarga, dalam lingkup unit, dalam lingkup sektor, dalam lingkup jemaat, dalam lingkup gereja,
dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup bangsa dan negara. Kebersamaan itu sesuatu yang indah. Kebersamaan itu dia tercipta dengan baik, harmonis, jika kita saling menghidupkan, jika kita tidak mencari keuntungan diri sendiri, jika kita melakukan segala sesuatu yang tidak berporos pada diri sendiri. Sebab kalau kita melakukan segala sesuatu yang berporos pada diri sendiri, maka terjadinya ketidaknyamanan dalam kebersamaan, dalam persekutuan, dalam keluarga, dalam hidup gereja kita ini. Oleh karena itu, ketika kita membaca perikop ini, kita kembali mau diingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu menghendaki kebersamaan di para muridnya itu untuk menjalankan misi-misi Allah dengan baik, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai murid dengan baik. Dan dalam kebersamaan itu tidak ada yang perlu mencari keuntungan dan merugikan orang lain. Tetapi ditemukan bahwa Yudas adalah salah satu dari orang murid yang berbelok dari apa yang menjadi harapan gurunya atau Tuhan Yesus. Dia berbelok karena pada diri dia selalu ada keinginan-keinginan dengan khayalan-khayalan yang besar untuk menguasai kehidupan dengan materialistik. Oleh karena itu, dia berpikir bagaimana caranya. Dia berusaha bagaimana caranya supaya Yesus itu bisa ditangkap. Salah satunya adalah menjual, supaya dia bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang dia lakukan dengan menjual. Dia mendapatkan kepeng atau dia mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak benar. Dia berlaku tidak adil, dia berlaku tidak jujur di dalam kebersamaan yang terbina selama ini. Dia berlaku tidak benar, dia tidak berlaku tidak jujur juga kepada Tuhan yang adalah gurunya. Ketidakjujuran dia itu dengan cara melakukan proses pengkhianatan, membangun kebersamaan dengan orang-orang yang selalu memusuhi Yesus, supaya kebersamaan yang tercipta itu adalah kebersamaan yang menghancurkan. Karena itu saya bilang bagi kita semua, uang memang penting, dia sangat penting, karena menjamin kelangsungan hidup dari hari ke hari, menjamin kelangsungan hidup dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depan anak-anak kita. Dia dapat memenuhi kebutuhan hari-hari kita. Tetapi kita harus mendapatkannya dengan cara yang benar, cara yang jujur, cara yang baik. Jangan dengan cara-cara yang sifatnya pengkhianatan. Jangan dengan cara-cara yang pada akhirnya mencari keuntungan diri sendiri. Dengan cara-cara yang berkompromi dengan hal-hal yang salah dan tidak benar. Uang ada yang menghidupkan seluruh tatanan kehidupan, baik keluarga,
maupun kehidupan berjemaat, gereja, bahkan juga kehidupan bernegara. Tapi haruslah kita milikinya, mendapatkannya dengan cara yang tertanggung jawab secara iman. Jangan sampai pada akhirnya kita mengkhianati kebersamaan yang terkukuh di satu sisi, tetapi di sisi yang lain mengkhianati iman kita kepada Tuhan. Karena itu, lewat firman Tuhan ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian, berlakulah jujur, berlakulah adil, untuk mendapatkan segala sesuatu bagi kebutuhan hidup yang kita jalani. Berlakulah dengan cara-cara yang bertanggung jawab secara iman dalam mengerjakan segala sesuatu untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Janganlah merampas atau mencari keuntungan di balik usaha dan kerja orang lain, atau mencari keuntungan di balik kebersamaan yang selalu terbina dan terpupuk. Dan orang yang memaknai penderitaan Yesus adalah orang yang senantiasa hidup dengan tidak memperoskan segala sesuatu yang merugikan orang lain. Tanggal 24, 52, Roti Jumat, BM Silo akan disediakan. Saya sebelum mengakhiri refleksi ini, saya bilang bahwa CD itu adalah sebuah pengakuan iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus untuk bertumbuh dan dewasa dalam iman, bertanggung jawab bagi kelangsungan pembangunan tubuh Kristus, supaya lewat kalian inilah Allah dimuliakan. Jadilah saksi-saksi Kristus dengan kehidupan di mana saja saudara-saudari berada. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu saudara semua. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menyertai, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan. Shalom.